Baik. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat datang di Universitas Mahkota Trikom Unggul yang luar biasa, yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat mendengar, menyaksikan bagaimana perusahaan sebelum dan sesudah IPO. Kalau prosedural IPO banyak yang sudah mengetahui. Di sini hadir pembicara yang luar biasa. Nanti pembicara pertama ada Pak Muhammad Pintor Nasution. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Dan akan dilanjutkan oleh Pak Ridwan Goh. Beliau adalah CEO, Presiden Direktur MAK Dynamic Indonesia Tbk. Dan kemudian nanti ada Pak Usli di sini, CEO dari Mahkota Group Tbk juga. Nah, setelah itu nanti ada kedua panelis yang luar biasa, yaitu Pak Darmin. Beliau adalah pakar di bidang pasar modal yang sudah meraih rekor muri ya, ada 4 rekor muri luar biasa. Beliau banyak membantu perusahaan itu menjadi IPO dan go public ya. Jadi kalau perusahaan IPO itu banyak dibantu oleh Pak Darmin, ahlinya sudah banyak bantu perusahaan untuk IPO dari proses A to Z. Dan di panelis yang kedua adalah Pak Dompak. Beliau adalah Rektor Universitas Mahkota Trikom Unggul, juga adalah seorang yang luar biasa di financial advisor, komisaris independen PT MAK Dynamic Indonesia Tbk juga ya. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa belajar dari orang yang terbaik, dan acara hari ini dapat terselenggarakan dengan baik berkat dukungan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Hadir bersama kita Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, ada Bu Janli yang memberikan support. Ya. Dan hadir juga Pak Jonisia, beliau adalah Sekretaris Perhimpunan Inti Sumut. Pak Joni, luar biasa. Ada Wakil Ketua Pak Peri Skandar yang selalu mendukung Pak Peri ya, dari Perhimpunan Inti Sumut. Ada Pak Endi Kartono tadi, ya Pak Endi Kartono. Dan kemudian ada pengurus-pengurus inti yang selalu support, dan ada dari Young Entrepreneur Council juga ya. Ada sesepuh kita yang luar biasa pengalaman kita, Pak Herman Tristianto. Ya. Saya bisa belajar berbicara ini juga berkat dari beliau yang mengajarkan pada saya. Ada Pak Siswanto, Kati Gamat, dan saya kira hari ini berkumpul banyak pengusaha-pengusaha top di Kota Medan. Yakin dan percaya IPO adalah sesuatu yang bagus, yang sebelumnya kita banyak belajar how to run IPO, bagaimana proseduralnya. Tapi hari ini kita akan belajar dari ahlinya, dampaknya ya. Tentunya Bapak Ibu ingin mengetahui dampaknya. Sebelum IPO seperti apa, sesudah IPO itu seperti apa, supaya nggak salah keputusan. Saya percaya itu. Tapi yakinlah IPO adalah sesuatu yang bagus sekali. Nah, jadi izinkan sebelum memulai, nanti presentasi oleh Pak Darmin, kata sambutan atau laporan dari Ketua Panitia. Hari ini, acara hari ini terselenggara dengan baik berkat Ketua Panitia yang luar biasa. Ada Pak Leo Mulyono. Pak Leo Mulyono dipersilakan untuk laporannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat hadir hari ini bersama-sama dalam acara seminar Go Public yang merupakan kerjasama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (INTI Sumut), bidang keuangan dan investasi, Universitas Mahkota Trikom Unggul, dan Panin Sekuritas. Yang kami hormati Ketua Perhimpunan Inti Sumut Ibu Janli SE, dua Bapak Muhammad Pintor Nasution, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut, Bapak Ridwan Goh, Presdir PT MAK Dynamic Indonesia Tbk, Bapak Usli Sasri, CEO Mahkota Group Tbk, Bapak Dr. Dompak Pasaribu, SE, MSI, CPA, CACP, Rektor Universitas Mahkota Trikom Unggul, dan Bapak Darmin SE, MBA, CE, MBA, Panin Sekuritas, dan juga Ketua Bidang Keuangan dan Investasi Inti Sumut. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sponsorship kita hari ini, Awi Coffee dan PT MAK Dynamic Indonesia Tbk. Bersama dengan seminar ini, kami melihat banyaknya antusias dan dukungan
rekan-rekan dan teman-teman akan topik seminar ini, di mana awalnya kami mempersiapkan slot peserta hingga 40 orang. Namun dalam 2 hari saja, permohonan sudah melebihi kuota yang ada, sehingga kita mencoba segala usaha untuk menambah kapasitas di sini hingga 60 orang. Tetapi laporan yang saya terima dari depan, kapasitas sudah melebihi dan masih ada yang berdatangan. Hebat. Segala upaya dan usaha dan kerjasama semua panitia yang terlibat, kami berusaha agar acara hari ini dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Namun sebagai orang biasa, kami juga menyadari bahwa tiada gading tak retak. Oleh karena itu kami, para panitia, mohon maaf bila nantinya ada kekurangan-kekurangan dan pelayanan yang kurang memuaskan selama berlangsungnya seminar ini. Demikianlah lapor dari kami, panitia. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan Inti Sumut terus melanjutkan kiprahnya dalam bidang keuangan dan investasi untuk masyarakat Sumatera Utara dan Medan khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yu. Nah, selanjutnya tentulah tidak elok ya kalau tidak disambut langsung oleh tuan rumah, dalam hal ini Universitas Mahkota Trikom Unggul ya. Kepada Pak Dr. Dompak Pasaribu, dipersilakan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, secara singkat ya, karena waktu kita sangat singkat pada sore hari ini, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang luar biasa. Kami sangat bangga sekali didatangi, dikunjungi kampus kami dengan orang-orang yang hebat dan orang luar biasa. Pada kesempatan ini secara khusus Universitas Mahkota Trikom Unggul mengucapkan terima kasih kepada Ketua Perhimpunan Inti Sumatera Utara Ibu Jenly SE. Itu juga dengan sekretaris ada Pak Joni, ada Pak Ferry Iskandar dan tim yang lainnya. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek, Bapak Pinto. Terima kasih Pak. Itu juga Bapak Presiden Direktur PT Dinamik Indonesia TBK, Pak Ridwan Go. Itu juga CEO Mahkota Group TBK, Bapak Usli Sarsi. Itu juga Pak Darmin SE NBA sebagai pimpinan Penin Sekuritas Cabang Medan. Sekali lagi Bapak Ibu jangan jangan hanya sekali datang kampus kami. Kami sangat menunggu kerjasamanya ya, apapun usaha Bapak Ibu, apapun kegiatannya, Universitas Mahkota Trikom Unggul mau maju bersama kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Leo ya, yang sudah panitia luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Rektor, luar biasa ya. Pak Dr. Dompak Pasaribu adalah selain profesional ya, Komisaris Independen dan Indonesia TBK, juga adalah Rektor Universitas Mahkota Trikom Unggul ya. Nanti untuk Mahkota Trikom Unggul banyak sekali memberikan support beasiswa. Jadi Bapak Ibu yang ingin karyawan-karyawan sekolah bisa, ada 2 kampus di sini, di Jati Junction dan kemudian ada di Pematang Pasir, yaitu kantor lama PT Mahkota Group TBK. Luar biasa, karena misi dari Mahkota Trikom Unggul adalah sosial dan yayasan. Selain pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ada misi sosial. Karena itu adalah wujud komitmen CSR dari PT Mahkota Group TBK. Nah, selanjutnya kata sambutan dari Perhimpunan Indonesia Sumatera Utara, Ibu Janly SEAK, sekaligus membuka acara seminar dampak dan sesudah perusahaan GoPublic. Kepada Bu Janly, dipersilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir bersama dalam acara ini. Saya lihat masih semangatnya kurang ya, biar lebih bersemangat. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Dan hari ini persembahan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini dalam acara seminar Go Public dengan tema dampak sebelum dan sesudah perusahaan Go Public. Kegiatan seminar ini bisa terselenggara karena diprakarsai oleh pakar di bidang ini, Bapak Darmin, terima kasih, dan Bapak Syanyat. Ya, kemudian ada lagi pembicara kita yang luar biasa hari ini, ada Bapak Pitor, ada Bapak Usli, ada Bapak Ridwan. Beliau-beliau ini adalah orang yang paling top
sudah di bidang ini, bersedia hadir hari ini berbagi untuk sharing informasinya. Jadi bersedia meluangkan waktu itu, hadir itu sudah luar biasa. Hari ini kegiatan ini free, kita bebaskan. Kenapa? Karena dengan bayar berapapun kita tidak sanggup mendatangkan beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini hari ini datang hanya untuk sharing, memberi manfaat lebih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai IPO atau go public. Dan kita sebagai Perhimpunan Indonesia Tionghoa melalui bidang investasi dan ekonomi menyelenggarakan acara ini. Dan Indonesia Tionghoa selalu ada kegiatan-kegiatan yang berusaha memberi manfaat lebih kepada masyarakat Sumut. Kita ada bidang pendidikan yang bisa memberikan beasiswa. Karena tadi dengan saya hadir di sini saja, saya sudah mendapat peluang dari Pak Dompa ya Pak ya. Ya, terima kasih, saya dengan hadir sudah mendapat satu peluang, yaitu dari MTU akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, yang ingin tetap kuliah dan melalui Inti Sumut. Dan kita juga banyak bidang-bidang lainnya. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu juga tertarik dengan Inti, silakan hubungi teman-teman kita di sini ya. Jadi kita terbuka. Inti adalah organisasi bersifat kebangsaan, di mana anggotanya ini adalah warga negara Indonesia yang mengakui ADART dan sesuai dengan tujuan dari Inti. Jadi kita adalah bineka di dalamnya, dan tujuan kita adalah berperan aktif ya dalam proses pembangunan bangsa. Artinya marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita ini. Nah, mungkin sampai di sini aja sambutan saya, karena lama pun akan ditegur waktunya ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan terima kasih kepada pembicara dan panelis kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Janli. Mari kita sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bu Janli. Jadi Bu Janli hatinya ini sudah untuk masyarakat Sumatera Utara. Banyak sekali kegiatan sosial dari Perhimpunan Inti yang sudah dilaksanakan ya. Operasi Katara, kemudian di bidang pendidikan beasiswa dan sebagainya sudah dilaksanakan. Ada yang Entrepreneur Council juga memberikan dukungan yang luar biasa pada UMKM di Sumatera Utara. Termasuk di sini ada Pak Richard, Pak Johnson, Pak Hendra, Pak Richard juga pada saat pandemi. Kontribusi dari Young Entrepreneur luar biasa bersama Pak Herman Tristianto, Pak Agus menyediakan makanan gratis kepada masyarakat Kota Medan, sehingga mewujud kepedulian bukan hanya bisnis, tapi bagaimana kita adalah sebuah kesatuan, saling mendorong, menyatu untuk memperbaiki dan kehidupan ekonomi yang lebih bagus lagi. Nah, terima kasih, dipersilakan Pak Ibu Janli untuk duduk kembali. Nah, presentasi nanti akan dilakukan oleh Pak Muhammad Pintor Nasution, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Dan kemudian akan dilanjutkan pembicara kedua Pak Ridwan dan Pak Osli, pembicara ketiga. Baru nanti akan dievaluasi atau sebagai panelis ya akan memberikan sebuah analisa ya, sehingga pada saat kita memiliki keputusan untuk IPO-kan perusahaan kita, hati, pikiran, dan tindakan kita sudah satu komitmen, satu kesatuan, keluarga kita juga sama, karyawan juga kita sama, yakin dan percaya IPO akan membuat perusahaan itu menjadi maju dan berkembang. Kita lihat konglomerat di Indonesia, banyak 50 konglomerat di Indonesia, mayoritas semua adalah IPO. IPO yang hanya bisa membuat perusahaan itu tahan sampai generasi-generasi ke berikutnya. Walaupun family business juga banyak yang bertahan banyak generasi, tapi IPO salah satu jawabannya. Karena perusahaan yang IPO, dia lebih tahan terhadap goncangan, lebih inovatif, karena dituntut untuk profesional, transparansi, good corporate governance. Sehingga inilah yang akan memberikan sebuah perusahaan yang profesional, maka ketahanan akan sangat jangka panjang sekali. Tanpa mengulur waktu dan menghemat waktu, dipersilakan Pak Muhammad Pintor Nasution untuk memberikan paparannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu dari Perhimpunan Tionghoa Indonesia Sumatera Utara. Suatu kehormatan kami bisa sharing. Izin saya sharing sebenarnya, bukan mau mengajarkan, karena saya lihat sini senior-senior saya juga sih, guru-guru saya semua ini pengusaha-pengusaha, kayaknya pengalamannya sih jauh lebih dari saya. Kebetulan aja saya kerjanya di regulasi, Bapak Ibu ya. Saya mau sharing-sharing bagaimana menjadi perusahaan yang listing atau tercatat atau public company di Bursa Efek Indonesia. Oke, beberapa pendanaan yang mungkin Bapak Ibu tahu. Inilah beberapa pendanaan yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, ada yang bersifat hutang. Hutang di sini artinya kita mengeluarkan, tidak melepas kepemilikan, tapi membayar suatu kewajiban. Ya, kalau produknya kita sering biasa bilang obligasi sukuk. Oke, nah yang di kami di Bursa Efek Indonesia itu yang ke publik. Kaitannya adalah ke publik, karena di sini fungsinya bursa adalah menjembatani antara Bapak Ibu ini, si calon emiten dengan si investor. Nah, investor ini nggak bisa langsung akan ketemu dengan si emiten. Fasilitatornya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, yang Bapak Ibu lihat di depan di sini, yang ada kaitannya dengan kita adalah yang di publik. Bapak Ibu nggak usah lihat yang di private. Sebenarnya di private, Bapak Ibu udah ngelakuin sih ya, pinjaman bank gitu ya. Beberapa yang dalam surat utang, kemudian ada MTN. Nah, di publik nih kita yang mengawasi gitu ya. Kita yang sebagai regulatornya. Kalau di surat utang itu ada produknya namanya obligasi dan sukuk. Apa bedanya? Kalau sukuk dia sesuai dengan prinsip syariah. Di sini dilibatkan Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia. Sedangkan obligasi ini tidak dilibatkan DSN MUI. Kita hanya ngelepas dan membayar kewajiban. Sama kayak kita ngutang lah bahasanya gitu. Kita mau buat surat utang, tapi kepemilikan tetap di kita 100%. Beda dengan di ekuitas. Equity, kita ngelepas kepemilikan. Nah, contohnya adalah dua emiten kita nih, narasumber gitu ya. Saya ingat sekali Mahkota Group waktu itu pertama kali saya kenal adalah 2013. Nah, ini cerita sebelumnya. Mahkota Group itu pertama kali saya edukasi 2013 dan IPO-nya 2018. 12 Juli 2018, 12 Juli sih, dua emiten saya 12 Juli kebetulan tanggalnya, yang satu 2017, yang satu 2018, jadi kalau ulang tahun mereka sama. Nggak tahu nih janjian sama Panin atau nggak tahu, karena kebetulan Panin juga underwaternya, jadi pas ulang tahunnya sama kebetulan 12 Juli, cuman beda tahun Pak. Oke. Nah Bapak Ibu nggak usah lihat, di kita adalah yang di publik bagiannya. Nah selama ini yang saya handle kalau di kantor Sumatera Utara. Nah pertanyaannya gini, Pak, emang bisa kalau kita mau mencatatkan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dari Sumatera Utara dulu? Udah bisa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kalau misalkan mau diskusi, mau misalkan sharing, mau nanya-nanya dulu, nggak usah jauh-jauh harus ke Jakarta lah gitu. Kita ada kantor perwakilan di Jalan Juanda Bapak Ibu. Cuman kalau ditanya kantor kita, orang lebih kenal Milo Karaoke sih gitu ya, dibandingkan kantor kita. Agak miris juga, orang kalau kenal Milo, tapi tahu, tapi kalau kantor bursa nggak tahu ya. Milo tahu, ya udah sebelahnya aja kita gitu. Jadi kalau nyari kantor kita suka bilangnya sebelah Milo lah Pak, itu kantor kita Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang selama ini kita bantu adalah kalau Bapak Ibu perlu pendanaan di surat hutang atau pembiayaan ngelepas kepemilikan dalam bentuk ekuitas, saham kalau di ekuitas. Oke. Nah, di mana sih sebenarnya peran bursa di pasar modal Indonesia? Kalau Bapak Ibu melihat, kita ada posisinya adalah di tengah, yang menjembatani Bapak Ibu yang kita sebut dengan emiten yang punya perusahaan sama orang yang punya uang atau kita sebutnya investor. Bursa sebagai regulator menjembatani. Orang punya uang, kalau mau beli saham langsung misalkan pengen beli ke Mahkota Group, langsung datang ke Mahkota Group nggak bisa. Harus melalui Bursa Efek Indonesia, melalui pasar modal. Oke, buka rekening dulu di Panin Sekuritas gitu ya. Baru bisa beli sahamnya Mark Dynamic dan Mahkota Group. Nah, pasar modal di sini adalah yang mempertemukan antara orang yang punya uang dengan owner atau emiten yang butuh uang.
Butuh uangnya untuk apa? Untuk ekspansi biasanya. Oke, walaupun sebenarnya ada tujuan lain ya, gitu ya. Nah, sebenarnya manfaat IPO tidak hanya mendapatkan uang semata, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Banyak sekali manfaat IPO. Kalau saya yang cerita nanti terlalu dibilang jual kecap nih bahasa Medannya. Nanti Bapak Ibu pengalaman lah langsung dari Pak Usli sama Pak Ridwan ya. Nah, Pak Usli mungkin boleh cerita yang penyesalan menjual yang terkait dengan pajak nanti itu. Terus selalu saya minta biasanya sama Pak Usli cerita yang ini ya Pak, ini biasanya banyak penyesalan karena belum go public tuh kenapa sih gitu. Nanti Pak Usli cerita lah. Oke, sebelum manfaat ke go public, ini adalah pilar stabilitas keuangan yang ada di Indonesia. Dulu kita, Bursa Efek Indonesia ini di bawah yang namanya Bapak PAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian industri perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Sekarang nggak lagi Bapak Ibu. Bank Indonesia tidak lagi sebagai pengawas, sekarang diganti dengan namanya OJK. Sedangkan Bank Indonesia hanya sebagai kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Nah, pengawasan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, pembiayaan, semuanya masuk ke otoritas jasa keuangan, termasuk kami juga diawasi OJK. Oke, nah LPS ya lembaga penjamin simpanan lah ya Bapak Ibu tahu gitu ya. Kemudian ada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini yang bisa dibilang yang memilih siapa sih nanti anggota Dewan Komisioner gitu ya. Sebagai pawang-pawangnya di OJK tuh ya ada panitia seleksinya ya Kementerian Keuangan lah panitianya. Oke, saya mau kasih gambaran dulu. Seberapa besar sih sebenarnya pasar modal Indonesia kita gitu yang sudah ada. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat jumlah emiten kita, jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 809. Ini datanya saya minta yang terbaru. Kemarin saya minta sama tim, tolong disiapkan data yang terbaru, gitu ya. 809 emiten Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya, Pak, dari 809 yang dari Sumatera Utara berapa Pak yang jadi emiten? Paling sering biasa pertanyaan saya gitu. Sebelum Bapak nanya, saya duluan kasih tahu lah. Oke, ada 13 emiten Bapak Ibu. Dari 13 itu, 2 emiten obligasi. Nah, jadi walaupun dia ngelepas kepemilikan obligasi, kami masih sebut dia emiten obligasi. 2 obligasi kita, yang pertama Pelindo 1, yang kedua Bank Sumut. Oke, nah tadi ada 13, 11 lagi itu adalah beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Utara. Ada tadi Bapak Ibu di sini ada Magdynamic, ada Mahkota Group. Nah, tahun ini kita udah listing 3. Di tahun 2022 kita udah listing 3. Ini pecah rekor saya juga sih, paling banyak setahun bisa udah 3 nih Pak. Satu lagi kalau nggak ada halangan bisa listing lah di tahun ini. Ya Bapak Ibu udah sering dengar lah ya di berita udah ada gitu. Tapi saya nggak berani juga sebutnya, nanti Bapak Ibu tagih-tagih lagi. Belum boleh karena mereka udah masukin form registrasi satunya kemarin tanggal 15 Agustus. Jadi saya udah makin semangat nih kalau ngasih taunya. 1 emiten lagi. Jadi kalau nggak ada halangan kita tahun ini ada 4 emiten yang listing. Yang pertama yang awal listing di tahun itu adalah Sumber Tani Agung, kelapa sawit. Mahkota Group mirip-mirip kelapa sawit. Sama Pak, mereka mau bangun refinery juga. Yang kedua, Rumah Sakit Murni Teguh. Oke, kode emitennya MTMH. Saya sebut kode emiten bukan rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Secara kode etik kita nggak boleh ngasih rekomendasi soalnya. Nanti Bapak Ibu bilang ini rekomendasi. STAA, MTMH, dan yang terakhir PT Toba Surimi, TBK. Kode sahamnya KREP, kepiting Pak, CRAB. Nah, KREP, kepiting. Karena memang mereka adalah produk pengalengan kepiting di ekspor. Oke. Ada datang nggak ya? Kemarin saya undang sih, atau enggak ya? Oke. Terus begitu KREP listing di seberangnya, kebetulan pabriknya sebelah-sebelahan, mirip namanya Medan Canning. Itu juga langsung manggil saya. Ada perwakilan Medan Canning nggak ya? Saya undang juga kemarin. Medan Canning ini pengalengan tuna. Nah, mereka agak panas, kok mereka bisa, tetangga bisa listing ya, kami kok enggak gitu. Padahal kami secara apa lebih besar. Nah, saya lebih suka nih ngadu domba biar maju. Jadi kenapa mereka bisa kami enggak gitu. Oke, untuk emiten saham kita ada 809. Berarti 11 ada di Sumatera Utara dan obligasi kita ada 124, yang mana 2 obligasi kita masih tercatat, itu Pelindo 1 dan Bank Sumatera Utara. Bank Sumut satu lagi obligasinya. Oke, total market cap kita sekarang itu kurang lebih 9.289 triliun. Ini ya tergantung, kalau sahamnya lagi lesu market cap-nya turun, kalau lagi bagus naik. Kemarin sempat tembus-tembusnya rendahnya waktu
Corona menyerang tuh, ya kita cukup naas juga, agak jauh market cap-nya turun. Ini udah mulai kembali lagi, pelan-pelan. Ya mudah-mudahan perekonomian bagus. Sebenarnya perekonomian itu bisa dilihat indikatornya ya perkembangan IHSG juga sih. Dari IHSG itu kita tahu ekonomi kita lagi bagus apa tidak gitu. Oke, beberapa produk kita ya selain saham, obligasi, kita ada REITs, kemudian ada sukuk, ETF, sama SBN. Dan terakhir yang mau kita launching itu nanti ada produk derivatif mirip futures, tapi ini bukan futures yang di futures ya, tapi futures di pasar modal ada namanya structure warrant atau warrant terstruktur bahasa Indonesianya. Jadi ada opsi put, opsi call juga, mirip produk derivatif Pak dia. Nah, jumlah investor kita Bapak Ibu sekarang ada kurang lebih 9.300.000. Ini kita masih besar sekali PR kami dari bursa untuk memberikan literasi, pemahaman pasar modal kepada masyarakat Sumatera Utara. Ya kalau saya Sumatera Utara lah ya, kalau di bursa berarti se-Indonesia. Nah, 9 juta Pak, kalau boleh tahu jumlah investor kita di Sumatera Utara berapa? Jumlah penduduk yang saya dapat BPS itu 13 jutaan kalau nggak salah saya. Nanti mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Jumlah penduduk kita 13 juta, jumlah investor kita di Sumatera Utara baru 180.000 Bapak Ibu. Terakhir data Juli saya dapat 188.000 sekian lah. Masih sangat besar sekali PR saya dan Pak Darmin. Saya harus ngajak Pak Darmin juga soalnya. Jadi kita sering juga ke keluar kota. Oke, total investor. Nah, investor kita mengalami pertumbuhan yang drastis malah saat corona. Ini kita bukan tertawa di atas penderitaan. Di satu sisi memang kita mengalami musibah kemarin corona, tapi jumlah investor kita naiknya luar biasa Bapak Ibu. Terutama teman-teman milenial di usia 18 sampai di usia 30. Jumlah investor milenial kita menambah 1 juta investor baru. 1 juta investor baru itu kita belum pernah setahun. Baru kemarin kejadian memang di 2020 dan 2021. Nah, masalahnya milenial menimbulkan masalah baru nih. Udah ketawa, berarti udah tahu lah ya, jadi saya nggak usah sebut juga itu jadi masalah gitu ya. Milenial ini ya karena masih punya jiwa semangat-semangat, menggebu-gebu. Nah, mereka terlalu ambisius tanpa pakai nalar pengetahuan gitu ya. Apa yang lagi rame beli pokoknya, FOMO lah bahasanya gitu. Ini yang jadi masalah kita nih, jadi kita lagi mengedukasi juga nih teman-teman milenial. Oke Bapak Ibu, sekarang posisi kita kurang lebih di 7.093, 7.100, turun lagi. Kalau nanti nanya Pak, ISG tembus nggak 8.000 tahun ini? Jangan nanya sampai gitu sama saya, sama Pak Darmin lah kalau yang itu. Oke, rata-rata nilai transaksi kita, RTNH kita tuh transaksi kurang lebih sekarang 15 triliunan Bapak Ibu. Transaksi yang terjadi di bursa dari jam 8.45 sampai jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat itu 15 triliunan. Oke, nah di tahun 2022 sudah 43, saya koreksi Pak Usli, tadi 30 saya bilang, 43 Pak yang sudah listing. Oke, sekedar bocoran, yang ngantri ada 30-an. Tapi saya nggak bisa sebut namanya, sorry, confidential itu. Yang penting tahap antrian lah ya, bahasanya sekitar 30-an nih. Kalau nggak ada masalah, ya kita maunya sih mereka listing di tahun ini semuanya. Cuman kan kembali lagi, kita kan sebagai regulator harus memastikan dulu semuanya sesuai nggak. Kalau nggak ya kita nggak akan bisa maksain mereka harus IPO tahun ini. Oke, untuk yang surat utang atau di pasar obligasi udah 88 emisi yang keluar di tahun 2022 dari 63 penerbit. Jadi ada satu penerbit yang mengeluarkan 2 obligasi, 3 obligasi dalam 1 tahun. Boleh, nggak ada masalah sama bursa. Oke, asal prosedur dan syaratnya sesuai. Oke, nah gambarannya dari tahun lalu kita ada 54 perusahaan yang sudah tercatat di tahun 2021. Artinya kalau 54 sekarang posisinya 43, kurang lebih 11 lagi kan, 11 emiten lagi sampai dengan akhir tahun biar sama dengan tahun lalu. Nah di kita antrian itu ada 30-an setahu saya. Oke, ada udah 30-an ya masuk antrian. Mudah-mudahan bisa di atas 54 lah tahun lebih dari tahun lalu. Oke, di obligasi tahun lalu ada 99, sama 11 lagi juga gitu. Sama mirip-mirip di pasar saham dan pasar obligasi ini biar ngejar sama dengan tahun lalu kurang lebih 11 emisi lagi lah. Oke. Nah, ini trennya pencatatan perusahaan yang masuk ke Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun. Bapak Ibu bisa melihat. Oke. Sampai dengan tahun 2021. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita di-compare dengan bursa yang ada di ASEAN. Oke. Ada satu bursa yang malah trennya turun. Jumlah emiten yang masuk itu malah nggak banyak, justru berkurang gitu. Bapak Ibu bisa melihat di sini itu Singapura lagi turun. Oke. Sekarang kita mau ngejar itu Thailand bukan Singapura. Singapura udah kita kalahin sih.
Dulu sih kita, saya ingat sekali waktu manajemen yang lama, kita kejar dulu yang paling dekat, Singapura, udah lewat. Sekarang kita mengejarnya Thailand malah. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat tren kita itu naiknya luar biasa. Nah kalau mau dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia emitennya banyak, tapi nggak seliquid kita Bapak Ibu. Boleh dicek deh. Oke, nggak seliquid di Bursa Efek Indonesia. Makanya kita sekarang pun lagi banyak nih investor-investor asing yang berbondong masuk ke Bursa Efek Indonesia. Setiap hari sebelum mulai kerja saya biasanya baca data itu dulu. Memang datanya khusus internal sih, gitu. Jadi ada aja nih investor asing yang buka rekening baru di Bursa Efek Indonesia. Dan asingnya itu bukan cuma di negara tetangga Indonesia, Bapak Ibu. Bahkan saya kadang-kadang, mungkin saya yang bodoh geografinya, kadang-kadang saya nggak tahu ini negara di mana sih di peta gitu. Kok bisa ada yang buka rekening saham di Indonesia? Dan kenapa? Artinya kan mereka punya optimis nih terhadap negara kita. Oke, negara yang jauh dari Indonesia optimis, kita yang di negara sendiri nggak optimis, ini yang agak miris sebenarnya. Gitu. Jadi banyak orang asing mulai nih melihat Indonesia menarik pasarnya. Oke, nah kita pertumbuhannya dari tahun 2017 sampai dengan Juli 2022 kurang lebih 40,5% setiap tahunnya jumlah perusahaan yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Oke, nah ini investor sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat total investor kita sama dibandingkan total investor saham. Oke, nah sebelah kanan kepemilikan asing dengan kepemilikan domestik. Nah, kalau dulu ya kita sangat terpengaruh dengan apa yang dilakukan yang namanya investor asing. Sekarang enggak. Retail kita ini luar biasa sekarang. Udah lebih banyak sekarang. Nah, tapi kebiasaannya teman-teman investor asing karena dia institusi dan corporate, mereka kalau beli jarang jual beli cepat. Belinya sekali-sekali, tapi angkanya lumayan terpukul lah gitu kadang-kadang ya. Bisa dilihat, memang sekali dua kali belinya gitu atau jualnya, tapi begitu transaksi cukup menggoyang pasar juga kadang-kadang gitu ya. Jadi dulu trennya investor asing mendominasi, sekarang enggak, domestik sudah mendominasi, terutama teman-teman retail. Nah kemarin tadi saya bilang kita kemarin masuk 1 juta investor milenial. Nah ini yang menggerakkan pasar, tapi menggerakkan pasarnya juga agak atraktif lah ya sekarang pasar kita nih dibuat milenial. Oke. Nah, apa sih sebenarnya kami kalau mau jadi perusahaan publik yang melantai di bursa, apa aja emang manfaatnya Pak kalau boleh tahu? Nah, selain dapat dana, pastinya kan Bapak Ibu ngejarnya dana untuk ekspansi. Nah, nggak cuma dana Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat. Oke, ada beberapa manfaat. Nah, di bursa, manfaat IPO itu pendanaannya tanpa batas Bapak Ibu. Yang paling kecil itu 12 miliar. Bayangin 12 miliar udah bisa IPO. Oke. Yang 12 miliar itu market cap-nya seingat saya 9 miliar. Dia dapat IPO-nya 12 miliar. Itu di perusahaan startup listing di Bursa Efek Indonesia. Nanti ada datanya sih. Oke. Nah, yang paling besar fundraise-nya saat ini Bapak Ibu tahu Bukalapak. Baru dia Gojek Tokopedia yang kedua. Itu fundraise terbesar kita, puluhan triliun. Jadi pendanaan ini bisa tanpa batas. Mulai yang dari paling kecil 12 miliar sampai yang puluhan triliun. Oke. Nah, sebenarnya manfaat IPO tidak hanya mendapatkan dana. Nanti boleh ditanya sama narasumber kita yang kedua dan yang ketiga. Ya, ada beberapa manfaatnya. Yang kedua ada manfaat yang namanya meningkatkan kinerja. Ini jelas. Contoh, Mahkota Group pengen meningkatkan kinerja, bangun pabrik baru. Ya, daripada minjam ke bank, mending IPO, dapat dananya, bangun pabrik, kinerja pasti lebih meningkat karena nambah pabrik baru. Gitu. Kinerja meningkat, ini udah jelas lah, ini secara garis lurus lah ya. Dapat duit, bangun pabrik, kinerja pasti beda dong sama yang belum ada pabrik gitu. Oke, yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Nah, ini sih contohnya Magdynamic. Dulu saya pun baru tahu ada perusahaan satu-satunya di Indonesia, cetakan sarung tangan, cuma ada di Sumatera Utara. Itu pun di Tanjung Murawa gitu ya, waktu itu agak kaget juga. Mohon maaf Pak. Waktu awal sekali saat itu saya mengedukasi owner, ya sama, 5 tahun juga lah ya, kurang lebih 2013 juga. Loh, keren juga Sumatera Utara nih, ada gitu. Dan dulu hanya segelintir orang yang tahu. Sekarang siapa yang nggak tahu Magdynamic-nya nggak? Penghargaannya banyak, media di mana-mana. Tepuk tangan dong.
Kita cukup bangga, saya cukup bangga. Dari awalnya listing di papan pengembangan, sekarang udah di papan utama. Nah, ini juga suatu pencapaian yang bagus lah menurut kita. Artinya perusahaan ini berkembang, bertumbuh, benar-benar ada manfaatnya IPO ini. Gitu. Dari papan pengembangan waktu itu IPO ini, sekarang di papan utama udah posisinya. Oke, kemudian yang keempat, menciptakan profesionalisme dan loyalitas karyawan. Loyalitas, ini kalau Bapak Ibu nanti punya perusahaan mau publik, memberikan saham perusahaan kepada karyawan yang namanya ESA, Employee Stock Allocation, atau MSOP, Manajemen Stock Option, pilihan mau dibeli apa enggak. Ini untuk apa? Sense of belonging karyawan. Di satu sisi mereka karyawan, di satu sisi mereka juga owner dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk dividen, karena mereka punya sahamnya tadi. Jadi ini pilihan, mau kasih ESA silakan, tidak pun nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari saya, ya lebih bagus dikasih ESA, biar karyawan juga menikmati dari pertumbuhan perusahaan yang namanya ESA tadi. Oke, kemudian selanjutnya, ini likuiditas untuk pemilik, karyawan, dan investor. Nah, likuiditas artinya kalau Bapak Ibu mau jual perusahaan sekarang, pertama pasti kemana? Ke pemegang saham yang lain biasanya. Itu kalau teman yang megang saham masih ada duitnya. Kalau nggak ada, gimana mau jualnya? Susah pasti. Atau ke keluarga terdekat kalau misalkan ini perusahaan keluarga. Atau ke teman, yang penting kalau ada duitnya, kalau nggak ada kan susah. Nah, kalau di pasar modal, gampang. Intinya tinggal lapor aja. Misalkan Pak Usli nih, sebagai pemegang saham juga, Pak Usli mau ngelepas sebagian kepemilikannya, Pak Usli wajib lapor aja. Nanti tinggal bursa akan menyampaikan di website, Pak Usli tinggal eksekusi nanti kalau udah dapat, oke Pak, silakan. Boleh jual sebagiannya. Jadi bisa, enak, jadi lebih liquid. Kemudian, selanjutnya, mempercepat penerapan good corporate governance, tata kelola perusahaan. Nah, ini kasta perusahaan juga naiknya luar biasa. Tata kelolanya jadi lebih profesional. Good corporate governance ini udah ada aturannya nanti. Jadi perusahaan yang selama ini dikelola secara kekeluargaan nggak bisa lagi. Bapak Ibu udah harus fokus profesional. Nggak bisa lagi serta-merta ya pengen jalan-jalan ke Eropa satu keluarga ambil, nggak boleh. Nggak bisa. Kalau sekarang kan boleh perusahaan keluarga. Toh kan aku yang bangun dengan keringat dan darah gitu ya perusahaan ini. Gitu. Sekarang nggak boleh kalau sudah menjadi perusahaan TBK. Semua ada pelaporannya. Kemudian menciptakan kemandirian perusahaan. Ini ada beberapa contoh calon emiten yang sangat tergantung dengan yang namanya utang bank. Begitu menjadi perusahaan publik, nggak lagi tergantung. Anda bisa, Pak kami udah IPO 20%, kami mau IPO lagi boleh? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa kok. Anda bisa reg issue namanya, atau secondary public offering kalau di kita. Keluarkan saham baru. Nah, lebih gampang lah, lebih simpel. Kemudian ada insentif pajak. Nah, insentif pajak ini diberikan kepada para owner, kepada para perusahaan dengan catatan. Nah, ada term and condition-nya, ada tanda bintang kecil lah. Dengan catatan harus ngelepas minimal 40%. 40%. Jadi kalau ngelepasnya masih 20%, sama negara belum dapat diskon, Pak. Diskonnya apa pertanyaannya? Dapat potongan 5% PPh badan. 5%, Pak. Jangan melihat angka 5-nya, Pak. Lihat pengkalinya di belakang. Nanti Anda lihat 5% sekelas BBRI, Bank Rakyat Indonesia, 5% dia beli satelit, Pak, yang 2 triliun. Pernah dengar kan ya BRI beli satelit? Itu dari pengurangan 5% itu, Pak. 5% emiten S Hardware bisa bangun 30 gerai, Pak, dari angka 5% itu. Menghemat, dia bangun 30 gerai baru loh dari 5% itu. Jadi efek 5%-nya lumayan. Dengan catatan wajib melepas 40%. Kalau belum keluar argo diskonnya. Itu dari pemerintah. Mendapatkan mitra usaha strategis, ini Bapak Ibu pasti akan lebih banyak. Bank itu akan lebih cepat nanti datangnya, nggak usah takut. Kalau ini udah IPO, bank ngantri malah yang datang. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan. Yang tadinya nilai perusahaan sekian miliar, ya ini pengalaman Mark Dynamics lah. Dulu masih ratusan miliar, sekarang udah di angka triliunan, kalau nggak salah saya, ya kan? Kemudian menjaga keharmonisan perusahaan keluarga. Nah, ini juga saya mau sampaikan. Kita punya fakta beberapa perusahaan keluarga itu mati di generasi ketiga.
Kalau Anda mau perusahaan ini bisa diwariskan sampai ke generasi selanjutnya, go public lah pilihan yang paling tepat. Oke? Ini datanya. Beberapa perusahaan keluarga di generasi ketiga itu putus, Pak. Oke, ini fakta. Oke, 30% itu lenyap di generasi kedua, 13% lenyap di generasi ketiga. Oke, apalagi udah masuk ke generasi keempat, udah jarang. Jadi sebenarnya IPO ini udah pilihan yang paling tepat kalau Bapak Ibu punya bisnis untuk mau diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, go public Pak pilihannya. Jawabannya go public. Oke, go public membangun perusahaan keluarga menjadi perusahaan profesional. Nggak bisa lagi nih. Jadi lebih fair kalau mau membagi berapa sih punyaku di saham di perusahaan ini, ya go public bisa dibagi langsung aja. Ya, jadi berapa miliar aku ada duitku di sini dalam bentuk pemilikan saham langsung dibagi ya Pak. Jadi ini manfaatnya lebih fair ke keluarga pun kita nggak ada merusak hubungan keluarga. Oke? Ini tadi manfaat dari profesionalisme dan rasa memiliki perusahaan dalam bentuk ESA namanya, loyalitas. Oke. Nah, ini tax benefit yang dari pemerintah berikan potongan 5% Pak. Dengan catatan ini harus 40% yang dilepas, kemudian harus 163 hari. Artinya kalau Bapak IPO tahun ini, mungkin tahun depan baru dapat potongannya, 163 hari setelah IPO. Jangan nanti baru IPO kayak Krep ya, Krep baru IPO tanggal 10, misalkan bulan depan dia minta, kok kami belum dapat? Oh, pertama mereka belum 40%, yang kedua belum 163 hari juga. Krep itu 20% doang kalau nggak salah yang dilepas. Jadi nanti harus diingat ada syarat dan ketentuannya. Oke, nah tax benefit untuk founder, ini Pak Usli nanti yang cerita. Ini cerita-cerita founder, potongan pajak untuk owner. Pak Usli nanti sharing lah pengalaman langsung. Oke, nah ini cerita saya tadi yang 5%, BRI bisa beli satelit, kemudian S1R itu bisa bangun kurang lebih 10 gerai baru katanya tadi. Nah, bahkan tiap tahun 10 gerai kan lumayan juga ya. Oke, nah apa persyaratannya Pak? Pertama, Bapak Ibu harus bentuk dulu yang namanya tim internal. Oke, tim internal isinya siapa saja Pak? Ketua tim IPO itu bisa owner, bisa menunjuk owner langsung, atau direktur langsung, atau manajer langsung. Pokoknya harus ada ketuanya Pak, biar satu bahasa istilah kita. Oke, bentuk tim internal dulu. Oke, tim internal wajib ngajak teman-teman di divisi akuntansi atau keuangannya, divisi legalnya atau divisi hukumnya. Oke, baru tim di riset atau pengembangannya atau di tim bisnisnya. Ini 3 divisi yang paling banyak nanti akan diganggu sama tim eksternal. Diganggu artinya untuk melengkapi persyaratan yang banyak ini. Gitu ya, persyaratan nanti akan saya sampaikan. Nah, tim eksternal siapa aja isinya? Pastinya ada underwriter. Underwriter ini adalah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas yang punya izin sebagai underwriter. Salah satunya adalah Panin Sekuritas yang sering bantu kita. Oke, jadi nanti boleh sharing nih sama Pak Darmin. Oke, sebagai underwriter, beliau juga punya izin sebagai underwriter. Nah, tapi di luar dari itu, yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu pemegang sahamnya tidak sendiri, artinya ada pemegang saham yang lain. Contoh, ada 5 orang para pemegang saham. Kalau 5, dari 5 ini, 1 yang tidak mau IPO, itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus 5, ini semuanya sepakat. Dan sepakatannya harus dilegalkan dalam notaris. Jadi kalau biasanya kan kalau di rapat itu ya 2/3 udah dianggap sah. Kalau di IPO nggak bisa Pak. 5 pemegang sahamnya, 5-5-nya harus sepakat. Kalau 1 tidak sepakat ya nggak bisa. Ini biasanya jadi kendala utama kalau para pemegang sahamnya agak banyak. Oke? Nah, ini persyaratan dari bursa. Di bursa ada 3 papan. Saya akan jelaskan. Ini papan akselerasi, papan yang baru. Papan akselerasi ini biasanya kita utamakan untuk perusahaan UMKM dan startup. Nah, kategori UMKM di mana? Ada POJK 57, Bapak Ibu. Kategorinya di mana sih perusahaan ini masuk UMKM dan startup? Di POJK 57. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Jadi papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi, syaratnya pertama harus PT. Mutlak harus PT, yayasan nggak bisa, koperasi nggak bisa, CP nggak bisa. Oke,
harus perseroan terbatas. Oke, yang kedua, saya agak cepat aja lah ya. Kalau dari good corporate governance harus ada komisaris independen. Komisaris independen dulu harus ada direktur independen, sekarang nggak lagi. Jadi perusahaan nggak mesti hire direktur independen. Komisaris independen ini artinya tidak ada hubungan afiliasi antara owner, antara jajaran manajemen dengan si komisaris independen. Oke, wajib ada komisaris independen. Porsinya berapa Pak komisaris independen ini? Jadi porsinya adalah 30% dari total komisaris yang ada. Contoh kalau misalkan posisinya komisaris yang ada 2, ya 30%-nya paling ada 1. 30% dari total. Ada perusahaan yang komisarisnya lebih dari 5 kadang Pak. Ada yang lebih dari 3 gitu. Jadi nggak harus 1. Jadi di kita bilangnya 30% dari total komisaris yang ada. Disesuaikan. 30% itu mutlak. Oke, itu dari tata kelola. Kemudian dari laporan keuangan. Nah, ini izin ya Pak Syanid ya. Dari laporan keuangan. Oke, kalau di papan utama itu papan utama, papan pengembangan, laporan keuangannya harus diaudit Bapak Ibu. Diaudit sama siapa? Sama kantor akuntan publik yang punya izin dari OJK. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diaudit sama kantor akuntan, tolong pastikan akuntannya punya izin KAP pasar modal apa tidak. Kalau enggak, mending diganti aja deh, daripada nanti 2 kali ngaudit. Duitnya sayang. Kalau saya bilang, Pak tolong cari aja. Kalau biasanya saya bilang, boleh tahu nggak laporan keuangan udah diaudit nggak? Udah Pak, diaudit. Sama siapa KAP-nya? Nah, coba tanya, KAP-nya punya izin pasar modal nggak? Kalau enggak, daripada nanti 2 kali kerjanya Pak, 2 kali biayanya, sayang kalau menurut saya. Ya kita kan maunya efisiensi, ya kan menekan biaya. Oke, jadi tolong pastikan kantor akuntan yang Bapak Ibu gunakan, akuntan yang punya izin pasar modal dari OJK. Oke, nah kalau di papan utama, itu 3 tahun yang diaudit yang kita terima. Opininya harus boleh dari 3 tahun ini, boleh 1 kali rugi. Oke, 2 kali laba, terserah mau yang berturut atau mana. Pokoknya 3 tahun terakhir, 1 kali rugi boleh. Dan opininya, itu opini dari si akuntan adalah WTM sekarang istilah yang baru, bukan WTP. WTM, wajar tanpa modifikasian. Ini saya juga baru tahu Pak. Itu benar loh, itu resmi bahasanya, WTM, wajar tanpa modifikasian. Kita dulu WTP ya bahasanya. Ini sekarang WTM. Nah kalau di papan pengembangan hanya 1 tahun yang diaudit. Dan laporan keuangannya pun boleh rugi. Boleh rugi. Tapi ada proyeksi 2 tahun ke depan itu ada laba. Nah, proyeksi ini bukan Bapak Ibu yang nentuin. Akuntan nih biasanya tahu nih, memproyeksikan tahun keberapa bisa laba. Dan maksimal 2 tahun. Kalau di akserasi 6 tahun. Oke, dan di akserasi belum berjalan 1 tahun perusahaan ini boleh. Asalkan sudah jalan secara komersial. Artinya baru 6 bulan Pak, tapi kami udah jalan secara komersial, udah kami lepas sebagian produknya. Boleh. Itu di papan akserasi. Karena akserasi memang dimudahkan. Ini papan baru 2019 lah. Oke. Dan udah ada 16 emiten seingat saya yang di papan akserasi. Jadi akserasi ini nggak harus ada komisaris independen Pak. Jadi waktu mendaftar, komisaris independennya bisa aja belum ada. Tapi dikasih syarat sama bursa dan OJK 6-12 bulan. Setelah 12 bulan itu wajib ada. Nggak boleh nggak ada. Tapi waktu daftar nggak ada komisarisnya nggak masalah. Ini yang membedakan, akserasi dimudahkan. Oke? Nah, terus pertanyaan, Pak, aset kami berapa minimal kalau mau masuk papan utama, papan pengembangan? Nah, ada nih Pak pilihannya. Di papan utama berapa, di papan pengembangan berapa. Oke? Intinya sebenarnya, berapa besar pun perusahaan Bapak Ibu, saya rasa udah bisa masuk di papan akserasi. Gitu. Jadi nggak usah terlalu mikir ribet, berapa asetnya minimal, berapa asetnya. Nggak usah takut Pak. Kami belum besar, justru Go Public ini membuat Anda lebih besar. Jangan menunggu besar baru Go Public, gitu. Justru karena Go Public perusahaan Anda jauh lebih besar. Ini tagline kita nih, tagline jualan bursa. Jangan menunggu besar untuk Go Public, tapi karena Go Public perusahaan jadi lebih besar. Titipan jualan. Oke? Nah, yang di bawah ini persyaratan, nanti bisa dibaca karena mengingat waktu. Nanti kita bisa sharing tanya jawab lah. Oke?
Nah, apa saja sih prosesnya? Anda nggak usah takut sebagai owner, sebagai director gitu ya. Ini semuanya dibantu yang namanya tim eksternal tadi, underwriter. Semua dibantu Pak, dari A sampai Z. Bahkan beberapa underwriter itu bantu sampai ke open bell perdagangan di lantai bursa. Jadi menyiapkan kadang-kadang apa namanya teksnya, sampai dress code-nya, saya lihat bahkan sampai siapa nanti yang berdiri di sana. Benar kan Pak Ridwan? Dibantu semuanya A sampai Z gitu ya. Sampai di terakhir pas open bell itu pun dibantu sama underwriter nanti. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir yang terlalu ribet. Sebenarnya IPO ini simple sih. Sudah ada yang bantu. Profesi-profesi penunjang ini membantu semuanya. Oke. Nah, ini beberapa kunci sukses kalau IPO ini sukses apa tidak. Pastinya IPO ini kepercayaan pasar meningkat. Ya waktu dia IPO oversubscribe. Oke. Kemudian harga sahamnya likuiditasnya ada Pak, naik. Jangan pula IPO arah, habis itu seminggu udah anyap. Itu IPO-nya nggak sukses kalau di kita bilangnya. Oke. Gua ketawa-ketawa ini bahasa investor semua berarti ini. Oke, dan ada hubungan yang baik antara investor dengan emiten. Biasanya emiten suka memberikan informasi di media tentang pertumbuhan perusahaannya. Ini saya lihat Mahkota Group, Mark Dynamic jaga hubungan baiknya bagus. Oke. Nah, ini papan baru di bursa, papan akselerasi. Di kita ada namanya program untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil, startup, UMKM untuk lebih besar dan bisa IPO. Namanya IDX Inkubator. Ini gratis. Ada di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, dari beratus perusahaan-perusahaan startup yang ada di IDX Inkubator kita udah 19 yang tercatat atau listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, perusahaan tercatat yang paling tinggi waktu itu di papan akselerasi ada PT Indoboga Sukses itu 160,7 miliar. Kemudian terendah Pigijo tadi yang saya bilang 12 miliar. Pigijo itu aplikasi traveling, Bapak Ibu. Bolehlah lihat mungkin atau download biar tahu. Kalau saya bilang sih ini punya orang Manado, Pigijo. Benar Pak, kayaknya orang Manado karena ownernya Manado, Pigijo. Ya. Oke, jadi rata-rata di papan akselerasi kita fundraise-nya, dana yang dihimpun oleh perusahaan tercatat itu 49 miliar. Nah, terus berapa asetnya di perusahaan akselerasi? Yang paling besar asetnya 204,9 miliar, yang paling kecil tadi Pigijo 9 miliar Pak. Asetnya cuma 9 miliar. Oke, dia 9 miliar, IPO-nya 12 miliar loh. Kalau di bank kayaknya nggak dapat lah ya. Oke, nah rata-ratanya aset yang di papan akselerasi kita cuma 58,4 miliar. Oke, nah ini kita punya inkubator tadi ada di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Ini free, Bapak Ibu mungkin yang punya bisnis binaan startup atau apa, boleh cek. Oke. Dari 19 itu 6 yang hasil binaan dari inkubator kita. Oke, ini tagline jualan tadi. Jangan menunggu besar untuk go public, justru karena go public perusahaan Anda lebih besar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sen. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Muhammad Pintor Nasution ya, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Satu tagline yang selalu menarik adalah jangan tunggu perusahaan besar baru IPO, tetapi IPO dan go public maka perusahaan kita menjadi besar. Ya, doa ini selalu terkabul ini, rata-rata menjadi besar. Saat ini Mahkota Group setelah TBK bukannya memikirkan bagaimana kembang lagi, tapi planningnya adalah bagaimana ekspansi dan akuisisi. Jadi Mahkota Group menjadi salah satu IPO yang paling sukses di Indonesia, termasuk Mark Dynamic juga ya. Jadi mari kita ikuti apa yang disarankan ya. Jangan tunggu besar menjadi IPO Pak ya. Justru IPO menjadi gede Pak ya. Sama ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini nanti sebentar lagi Bu Janli akan memberikan, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, memberikan cenderamata plakat kepada para pembicara dan panelis, karena berhubung setelah memberikan plakat Bu Janli akan ke airport, beliau akan lanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sebenarnya hari ini pagi sudah berangkat.
tetapi karena mendukung acara ini dan untuk Bapak Ibu semuanya, maka beliau reschedule pesawatnya menjadi sore jam 4. Berikan aplaus untuk beliau ya. Thank you. Mari kepada Pak Leo, silakan para narasumber yang kedua, yaitu Bapak Usli Sarsi. Beliau adalah CEO Makota Group Tbk.